Kepiting bakau atau Scilla serrata merupakan salah satu komoditas perikanan unggulan yang bernilai ekonomis tinggi. Kepiting dikenal sebagai makanan lezat dan populer di berbagai masakan laut di seluruh dunia. Kepiting memiliki daging yang lezat, terutama pada bagian kaki dan daging tubuhnya. Tidak hanya itu, biota laut ini nyatanya tak cuma lezat, tetapi konsumsinya juga bermanfaat bagi kesehatan. Olahan berbahan kepiting mengandung protein, vitamin B12, selenium, sodium, zinc, triptofan, fosfor, magnesium, dan vitamin B6. Mayoritas permintaan kepiting bakau dipenuhi dari penangkapan alam, yaitu sebesar 60%. Kebijakan pemerintah untuk memulihkan stok kepiting dan ekosistem mangrove yang menjadi habitat utamanya membutuhkan terobosan ipteks dari kalangan akademisi melalui kolaborasi bersama mitra industri dan kelompok masyarakat desa pesisir dalam mengatasi krisis lingkungan yang terjadi. Saat ini kita berada di Desa Kaliulingi di Brebes, di mana lokasi ini merupakan lokasi dikembangkannya, ya, di sini adalah pertambakan, tapi dalam pertambakan ini juga mengkombinasikan dengan mangrove. Ya. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat di sini adalah mengembangkan potensi dari mangrove, khususnya sumber daya ikannya adalah kepiting. Kedai Reka Wanamina Kepiting Mangrove hadir menawarkan beberapa inovasi perikanan berbasis ekosistem yang rendah karbon. Oleh sebab itu, untuk efisiensi di dalam produksi kepiting pada mangrove, maka kami mengembangkan program melalui Kedai Reka yang namanya Wanamina Kepiting. Inti daripada Wanamina Kepiting adalah kita mempertahankan mangrove karena mempunyai peran yang sangat besar di dalam penyerapan karbon, tapi sekaligus juga sebagai perlindungan terhadap garis pantai. Namun mangrove yang berkembang selain digunakan misalnya untuk wisata, tapi juga di situ untuk sumber daya kepiting, khususnya kepiting yang dikembangkan di dalam tambak. Nah, di dalam program ini kita harapkan bahwa di dalam pengembangan Wanamina Kepiting, kita mulai dengan bagaimana kita bisa ya di sini menetaskan kepiting yang telah berisi telur. Di samping itu kita ingin juga menggemukkan kepiting yang selama ini ditangkap di alam oleh masyarakat agar bisa lebih terkontrol di dalam pengembangannya sehingga mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Namun selama ini di dalam penggemukan kepiting biasanya masyarakat menggunakan pakan alami, dalam hal ini ikan rusa. Dalam program Kedai Reka kita upayakan bahwa di sini kita akan juga melakukan percobaan dengan memberikan pakan buatan, ya. Sehingga di dalam upaya kita mempercepat proses ya, pembentukan telur dan sekaligus apabila bisa sampai menetas di dalam hatchery, maka pembelajaran yang bisa kita dapatkan akan membuat masyarakat ini lebih efisien di dalam mengembangkan budidaya kepiting, khususnya pada kawasan tambak yang dikelilingi atau yang ditumpang sarikan dengan mangrove. Gitu. Teknologi berbasis IoT Smart Sea Crab digunakan untuk memantau kualitas air dan kondisi lingkungan seperti suhu air, suhu udara, kelembapan, salinitas, dan pasang surut. Alat tersebut dilengkapi dengan sensor yang terhubung pada energi panel surya.
Sensor dapat mendeteksi perubahan kondisi lingkungan secara real-time yang kemudian informasinya diteruskan oleh sistem gateway yang sudah terhubung dengan jaringan internet. Data tersebut bisa diakses oleh user termasuk petani kepiting melalui perangkat lunak pada ponsel yang sangat mudah untuk digunakan. Kegiatan Wanamina Kepiting dilakukan di 3 lokasi, yakni di wilayah pesisir Bekasi, Cirebon, dan Brebes, dengan melibatkan komunitas masyarakat nelayan kepiting dan Karang Taruna. Di dalam upaya kita mengembangkan program Kedai Reka Kepiting ini, ya, kami melibatkan bukan hanya saja masyarakat ya di dalam proses ini, di samping tentu saja dari perguruan tinggi, tapi yang paling penting juga adalah mitra, ya, di dalam upaya memasarkan produk ini sehingga meningkatkan nilai ekonomi dari kepiting yang dihasilkan oleh masyarakat melalui Wanamina Kepiting. Nah, di dalam pelibatan mitra ini hal yang terpenting bagaimana mitra ini juga bisa memfasilitasi di dalam proses-proses untuk memasarkan kepiting ini yang tentu saja mempunyai nilai ekonomi yang lebih baik dibandingkan kalau dipasarkan oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu, kegiatan ini melibatkan mahasiswa yang sejalan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, meliputi magang, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Triguna Prasetya dan teman saya Adina Pradita Nur Aini. Kami dari mahasiswa IPB University yang mengikuti program Kedai Reka tahun 2023 yang berjudul Integrasi Wanamina Kepiting Bakau dan Restorasi Ekosistem untuk Perikanan Rendah Karbon, Brebes, Jawa Tengah. Kami merasa sangat senang karena dengan adanya program ini banyak sekali pengalaman baru dan pelajaran yang dapat kami ambil. Harapannya dengan adanya program Kedai Reka tahun 2023 di Brebes dapat memanfaatkan potensi yang ada dengan membangun hatchery kepiting yang berbasis teknologi terkontrol. Selain daripada itu, adanya restorasi mangrove yang dapat dijadikan ekowisata serta peningkatan rendah karbon di wilayah Brebes. Kepitingnya terus ada banyak ya, jadi bisa nelayan-nelayan sini juga banyak yang budidaya juga. Dulu kan juga banyak nih, cuman kan karena bibitnya nggak ada itu kan jadi banyak yang ini gugur. Ya, kalau ada penelitian terus menetes gitu kan ya berarti ada terus di setiap musim gitu kan ya, semoga bisa berhasil gitu. Harapannya, Kedai Reka Wanamina ini menjadi program penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan mitra agar menghasilkan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan nyata di lapangan atau terhadap implementasi kebijakan pemerintah.